Tauhid yang pertama kali. Sebab asas Islam tauhid, tanpa tauhid nggak akan diterima ibadah kita oleh Allah SWT. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid harus perhatikan. Kajian-kajian kita itu harus kita utamakan tauhid. Pelajaran tentang tauhid nomor 1, asas. Dan itu kita akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup ini dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini yang didakwakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW mendakwakan tauhid selama 23 tahun. Makanya kita harus terus berusaha untuk mendakwakan tauhid. Dan ini mudah. Makanya para dai juga harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan ini manhaj para nabi. Manhaj para nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Tidak boleh kepada yang lainnya. Ini dulu. Bukan tidak boleh kita bahas masalah fikih, boleh bahas masalah fikih. Masalah siasat politik boleh sesuai dengan syariat Islam. Tapi yang asas yang pertama apa? Tauhid kepada Allah SWT. Bagaimana supaya umat Islam ini beribadah hanya kepada Allah. Kemudian juga di antara kemudahan Islam yaitu kita berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini mudah. Sebab Allah memerintahkan dalam Al-Quran demikian, dan Nabi juga memerintahkan demikian. Sebab kita nggak mungkin bisa memahami Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini mudah, tidak menyulitkan. Sebab jalan menuju kepada Allah hanya satu. Jalan menuju kepada Allah hanya satu jalan, bukan dua, bukan tiga. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus itu, jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Misalnya jalan-jalan yang lain akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu ini yang kita tempuh. Dan ini mudah, tidak sulit. Berpegang pada Quran was sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain dari kaum mukmin, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Pada waktu ayat ini turun, yang dikatakan kaum mukminin yaitu para sahabat. Ya, orang yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka di dunia sesat dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Maka harus kita ikuti. Maka Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina lahum thumma innahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Jadi kita mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian yang khalifuddin, azakumullah. Di dalam hadis Nabi juga, Nabi ketika menyebutkan tentang akan terjadi perpecahan, perselisihan, perbedaan, Nabi bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, adalah akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus.
pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Gigit, kata Rasulullah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi mengikuti pemahaman salafus saleh ini adalah mudah. Kemudian di antara contoh kemudian Islam lagi melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ini mudah. Sholat yang 5 waktu yang wajib mudah. Untuk laki-laki diperintahkan berjamaah di masjid. Laki-laki diperintahkan berjamaah. Untuk perempuan yang terbaik di rumah. Jadi untuk perempuan, para wanita yang terbaik di rumah. Tapi untuk laki-laki di mana? Di masjid. Dan itu mudah. Wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Mudah. Kemudian juga ketika kita mudahnya Islam, air. Kalau ada air kita berwudu. Kalau tidak ada air dibolehkan tayamum. Ini mudah. Kemudian juga mengeluarkan zakat. Puasa Ramadan hanya 1 bulan. Ini mudah. Begitu juga zakat. Itu hanya setahun sekali apabila sudah mencapai nisab dan haul. Kalau sedekah kita lakukan setiap hari. Zakat hanya setelah mencapai nisab dan haul. Kemudian haji seumur hidup hanya sekali yang wajib. Haji itu sekali seumur hidup. Al-hajju marra faman zada fahuwa tatawwu. Haji itu sekali seumur hidup. Selebihnya itulah sunnah. Kemudian juga contoh yang lain lagi tentang kemudahan agama Islam, memakai jilbab. Bagi wanita, memakai jilbab menutup seluruh tubuhnya itu mudah, tidak berat. Bab seluruh tubuh wanita adalah aurat, tidak boleh terlihat. Kata Nabi, al-mar'atu auratun. Wanita adalah aurat. Maka itu harus tertutup semuanya. Yang diistilahkan oleh para ulama yaitu tentang muka. Sebagian ulama mengatakan muka bukan aurat, boleh terlihat. Sebagian lagi mengatakan yaitu afdal, dia tutup mukanya pakai cadar. Tapi dia berusaha untuk memakai jilbab yang sempurna. Jangan menyerupai laki-laki. Banyak yang menyerupai laki-laki. Ya, pakai jilbab, atasnya ditutup, pakai kaos, kemudian pakai celana, pakai blue jean. Ini menyerupai laki-laki. Nggak sempurna yang seperti ini dalam Islam. Dia harus pakai jubah yang panjang, menutupi seluruh tubuh. Yang boleh terlihat hanya muka dan 2 telapak tangan. Tutup. Dan ini mudah, tidak berat. Agama Islam agama mudah. Dan wajib bagi kepala rumah tangga untuk menyuruh istrinya pakai jilbab, anak yang perempuan pakai jilbab. Kalau enggak berdosa dia. Bahkan Nabi SAW mengancam tentang wanita yang tidak memakai jilbab dengan diancam masuk neraka. Nabi menyebutkan bahwa wanita yang tidak memakai jilbab terlihat auratnya, tampak auratnya, maka kata Nabi dia termasuk penghuni neraka. Nabi menyebutkan sinfani min ahli nar, 2 golongan yang termasuk penghuni neraka. Yang pertama penguasa yang zalim, yang kedua perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi tentang keindahan Islam. Dan yang perlu diingat ya azakumullah, agama Islam ini semuanya mudah. Inna hadzal dina yusrun. Seluruhnya agama Islam ini mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang menyulitkan. Yaitu yang bisa saya sampaikan, karena ada ini diingatkan bahwa waktunya sudah cukup. Padahal materinya masih panjang. Sudah di stop ini. Ya, saya pikir rehat sebentar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.